I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran online IPA terpadu untuk kelas 9 yang insya Allah soleh-solehah. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan membahas tentang materi di bab 5 yaitu listrik dinamis. Bagian pertama. Ya, bagian pertama. Jadi nanti ada bagian kedua. Tapi itu akan dijelaskan minggu depan. Oke, di bagian pertama ini, sebagai pendahuluan, Bapak akan menjelaskan sebuah taman akan terlihat indah jika dilengkapi dengan lampu hias. Lampu hias yang menyala di sudut-sudut taman akan memberikan panorama indah di taman. Lampu-lampu taman tersebut biasanya terhubung dengan sumber tegangan melalui kabel listrik. Untuk menyalakan lampu taman, kalian hanya tinggal menekan saklar. Saklar inilah yang nantinya akan menyambung dan memutuskan aliran listrik pada penghantar atau kabel listrik. Hubungan antara lampu, kemudian kabel listrik, sumber tegangan, dan saklar itulah yang nantinya membentuk rangkaian listrik. Dalam bab ini, kalian akan mempelajari konsep dari rangkaian listrik. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah arus listrik dan juga rangkaian listrik. Oke, yang pertama adalah arus listrik. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Muatan listrik yang dapat mengalir bukan muatan positif, melainkan muatan negatif yang disebut sebagai elektron. Hanya saja, elektron ini akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Ya, catatannya adalah dari kutub positif menuju ke kutub negatif, tetapi yang mengalir adalah muatan negatif. Ya, yang mengalir adalah muatan negatif. Mengalirnya dari mana ke mana? Dari positif menuju apa? Dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Atau dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kuat arus listrik dapat diartikan sebagai kecepatan aliran muatan listrik. Dengan kata lain, kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir melalui penampang suatu penghantar tiap sekon atau tiap detik. Yang kalau dirumuskan ke dalam matematika menjadi seperti ini. Ya. I sama dengan Q per T. Ya, I sama dengan Q per T atau muatan sama dengan I dikali T atau Q sama dengan I dikali T. Keterangannya adalah I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, Q adalah muatan listrik atau kolom, T adalah selang waktu second, satuannya second atau detik ya, atau detik. Oke, kita kembali ke pengertiannya. I sama dengan Q dikali T ini artinya adalah arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir melalui penampang suatu penghantar tiap detik. Ya, tiap detik atau tiap sekon. Jadi muatan listrik I adalah muatan listrik Q yang mengalir tiap sekon atau T. Sehingga I sama dengan Q dibagi T. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi tentang pengertian dari arus listrik. Sebuah muatan sebesar 10 kolom mengalir selama 2 menit pada sebuah kawat penghantar. Tentukan jumlah kuat arusnya. Kita tentukan dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah muatannya yaitu Q sama dengan 10 kolom. Lama waktunya adalah T sama dengan 2 menit atau kita jadikan sekon, 2 dikali 60 menjadi 120 sekon. Yang ditanya adalah I. Untuk mencari I, rumusnya adalah I sama dengan Q dibagi T. Jawab, I sama dengan Q dibagi T sama dengan
Q-nya 10, T-nya 120. 10 dibagi 120 adalah 0,083 ampere. Jadi arusnya adalah 0,083 ampere. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik ada dua hukum yang dipelajari. Yang pertama adalah hukum Ohm. Orang pertama kali yang meneliti hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan adalah George Simon Ohm. Lahir pada tahun 1787 dan meninggal pada tahun 1854. Adalah seorang ahli fisika Jerman. Hubungan tersebut lebih dikenal dengan sebutan hukum Ohm. Dia menyatakan bahwa kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Jadi, yang menyebabkan kuat arus itu besar adalah tegangannya, ya. Yang menyebabkan arus listrik itu besar adalah tegangannya. Jadi, semakin besar tegangan, maka semakin besar kuat arusnya. Karena kuat arus dengan tegangan itu berbanding lurus. Sehingga kalau tegangannya besar, kuat arusnya juga besar. Makanya kalau di dalam PLN atau di dalam rangkaian tiang-tiang pada PLN itu biasanya dipasangi awas tegangan tinggi, ya. Jadi semakin tinggi tegangannya, arusnya akan semakin besar. Secara matematis, hukum Ohm ini dituliskan dengan I sama dengan V per R. I sama dengan V per R, atau arus berbanding lurus dengan tegangan V dan berbanding terbalik dengan hambatan atau R. Atau untuk mencari V sama dengan I dikali dengan R. Ini rumus segitiganya. Nah, bagaimana untuk mencari R? Jika R-nya kita tutup, maka rumusnya apa? Rumusnya apa jika R-nya ditutup? Nah, silakan dijawab di kolom komentar, ya. Nah, untuk R-nya nanti sama dengan apa? Nanti kalian jawab di kolom komentar. Keterangannya, I adalah kuat arus atau ampere, satunya ampere, ya. R adalah hambatan, satunya ohm atau lambang ohm. V adalah tegangan atau beda potensial, satuannya adalah volt. Oke, kita akan masuk ke contoh soal tentang hukum Ohm. Contoh soal yang kedua. Pada suatu rangkaian listrik sederhana, terdapat penyuplai daya dengan tegangan 10 volt dan beban dengan hambatan 10 ohm. Berapakah besarnya kuat arus pada rangkaian tersebut? Diketahui, tegangannya atau beda potensialnya adalah 10 volt, hambatannya adalah 10 ohm. Yang ditanya adalah I atau kuat arusnya. Jawab. Jika yang ditanya I, rumusnya adalah I sama dengan V per R, ya, V per R. Jadi V dibagi R. I sama dengan V per R. V-nya 10, R-nya juga 10. 10 dibagi 10 adalah 1, sehingga kuat arus pada rangkaian tersebut adalah 1 ampere. Ya, jadi kuat arusnya 1 ampere. Jelas ya? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke hukum yang kedua, yaitu tentang hukum Kirchhoff pertama. Menjelaskan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Jadi di sini dimasukkan adalah kalau ada sebuah arus yang masuk ke dalam titik percabangan, maka arus yang keluar dari titik percabangan itu sama besar dengan arus yang masuk. Contoh pada gambar, arus yang masuk adalah I1 dan I2. Ditunjukkan dengan panah. Ketika masuk ke percabangan, ternyata keluar menjadi 3 cabang, yaitu I3, I4, dan I5. Sehingga kalau ditotalkan, I1 ditambah I2 itu harus sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Bagaimana penerapan dari hukum 1 Kirchhoff? Kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambarnya, ya. Ada gambar, arus masuk adalah I1,
masuk ke percabangan menjadi 3 cabang yaitu I2, I3, dan I4. Kemudian keluar lagi menjadi I5. Besarnya arus listrik yang melalui I2 adalah 1 ampere, I1 adalah 3 ampere, I4 adalah 0,5 ampere. Tentukan besarnya arus listrik yang melalui I3 dan I5. Bagaimana pemecahannya? Mari kita jawab bersama-sama. Diketahui I2 adalah 1 ampere, I1 adalah 3 ampere, dan I4 adalah 0,5 ampere. Ditanya I3 dan I5. Mari kita jawab. Jawab. Oleh karena jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, ya, jadi karena arus yang masuk itu harus sama dengan arus yang keluar, maka besarnya arus listrik yang melalui I5 adalah 3 ampere, karena I1-nya berapa? I1-nya atau arus yang masuk, jadi I1-nya arus yang masuk, karena I1-nya adalah 3 ampere, maka arus yang keluar atau yang keluar dari I5 adalah juga 3 ampere, karena arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Maka kita tinggal menentukan I2, I3, dan I4. Maaf, kita hanya tinggal menentukan I3-nya saja. Untuk mencari I3, karena tadi rumus yang masuk, karena tadi arus yang masuk adalah 3 ampere, maka jika I2, I3, dan I4 ini dijumlahkan, maka jumlahnya juga harus 3 ampere. Ya, jumlahnya harus 3 ampere. Maka karena I1 sama dengan I5, maka I2 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan I5. I2-nya adalah 1, ditambah I3 ditambah 0,5 sama dengan 3. I3 sama dengan 3 dikurang 1,5. I3 sama dengan 1,5 ampere. Jadi I3 ini adalah 1,5 ampere. Ya. Silakan dipahami dan diperhatikan ya supaya nanti ketika ada soal bisa mengerjakan. Oke, selanjutnya rangkaian hambatan. Untuk rangkaian hambatan ada dua, yaitu rangkaian seri dan paralel. Untuk rangkaian seri, contohnya seperti ini, disusun secara seri ya. Untuk rangkaian seri, arusnya adalah arus pada I1 sama dengan pada I2 dan juga sama dengan pada I3. Jadi arusnya tersebar merata di semua lampu-lampunya ya. Arus yang mengalir pada setiap lampu sama pada rangkaian seri. Sedangkan tegangannya adalah tegangan yang masuk ya, tegangan yang masuk sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 atau tegangan total ya. Sedangkan hambatannya R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Untuk rangkaian paralel, gambarnya adalah seperti ini, atas dan bawah ya. Untuk arusnya, pada rangkaian paralel, arus yang masuk adalah I1 ditambah I2 ditambah I3. Ya, jadi arus yang masuk adalah I1 ditambah I2 ditambah I3. Artinya apa? Artinya adalah arus yang masuk ini adalah totalnya ya, totalnya. Atau arus pada masing-masing pada masing-masing lampu ini berbeda. Untuk tegangannya juga sama, ya, tegangannya sama. Tegangan pada lampu pertama sama dengan tegangan pada lampu kedua. Untuk hambatannya adalah 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang keempat.
Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Di gambarnya ya. Di gambarnya 3, pada R1 3,6 ohm, R2 6 ohm, R3 adalah 4 ohm. Dengan arusnya adalah 1,5 ampere. Kalian disuruh untuk menentukan tentukan tegangan yang terukur pada voltmeter yang diketahuinya ya, dibaca sendiri. Oke, kita akan langsung jawab. Yang ditanya adalah tegangan listrik atau volt. Jawab. Kita akan tentukan dulu resistor pengganti antara R2 dan R3. Karena R2 dan R3 ini terangkai secara paralel, 6 sama 4 ini terangkai secara paralel, maka resistor penggantinya adalah 1 per RA sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per R2 adalah 1 per 6, 1 per R3 adalah 1 per 4. 1 per 6 ditambah 1 per 4, kita samakan penyebutnya menjadi 12, sehingga menjadi 2 per 12 ditambah 3 per 12 adalah 5 per 12. Kemudian kita balik menjadi 12 per 5, sehingga mendapatkan 2,4 ohm. Nah, karena keduanya sudah menjadi seri, ya, maka tinggal kita jumlahkan saja R1 dan RA. R1-nya adalah 3,6, RA-nya adalah 2,4, sehingga menjadi 6 ohm. Sehingga tegangannya adalah V sama dengan I dikali R. I-nya adalah 1,5, R-nya atau R totalnya adalah 6 ohm, sehingga mendapatkan hasil 9 volt. Ya, sehingga mendapatkan hasil 9 volt. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap semangat belajar, semangat menuntut ilmu, dan jangan lupa silakan kalian pelajari link yang ada pada deskripsi channel ini. Di situ ada banyak soal tentang hambatan yang disusun seri dan paralel. Bisa kalian pelajari cara mengerjakannya. Soal-soalnya sangat banyak, sangat kompleks dan mudah dipahami. Nanti silakan diklik dan dipelajari sendiri karena terbatasnya waktu kita. Sekian dari Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.